Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri, mengenal pencipta dan keterciptaan diri. Karena sesungguhnya tiada diri kecuali Allah, ya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Ya, ini kelanjutan pada kitab yang tadi kita uraikan, dan ini lanjutannya. Karena insya Allah mungkin kita seperti ini caranya, supaya kita jangan keliru, ya. Dan kita salah paham, jangan kita sampai salah anggapan. Karena di sini di dalam kitab ini selalu perbincangan Rasulullah, selalu perbincangan Sayyidina Ali, selalu perbincangan Umar, dan semua itu adalah para sahabat-sahabat, terutama Sayyidina Ali yang terlalu yang fokus di sini, dalam artinya yang banyak pertanyaan-pertanyaan Sayyidina Ali di sini, ya, kebanyakan. Ini maka dikatakan di sini, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sesungguhnya ia telah dapat mengenal Tuhannya. Hadis ini semua orang tahu, ya. Semua orang paham hadis ini. Semua orang hafal hadis ini. Kebanyakan hafal. Tapi hanya sekedar merupakan hafalan. Tidak direnungkan isi, maksud dan tujuan daripada hadis, ya. Sini mengatakan, barang siapa yang telah mengenal dirinya, kalau kita sudah tahu diri, benar-benar tahu diri, maksudnya, siapa diri saya yang sebenarnya, maksudnya, maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Berarti kita kalau sudah tahu diri kita, berarti kita sudah mengenal pencipta dan keterciptaan diri. Berarti kita sudah tahu diri, yaitu tiada diri kecuali Allah. Itu tiada kudrat kecuali Allah, tiada iradat kecuali Allah, tiada ilmu kecuali Allah, tiada hayat kecuali Allah, tiada pendengar kecuali Allah, atau tiada basar kalam kecuali Allah, tiada sama basar dan kalam kecuali Allah. Berarti semua itu adalah atas kehendak Allah atau karena Allah. Itu maksud dan tujuan dari hadis ini, ya. Hadis sahih, ya, hadis pasti, ya, dari Rasulullah langsung. Kebanyakan kita tahu hadis ini. Bermula setengah mengenal diri, yaitu ada 3 perkara, ya. Pertama, diketahui akan asal dirinya. Pertama kita harus tahu asal diri. Asal diri ini dari nur, ya. Nur Allah dan nur Muhammad. Maka sesungguhnya kita ini sebenarnya bercahaya, yaitu cahaya pandangan, cahaya kehidupan, cahaya segala-galanya yang ada di dalam diri kita ini adalah merupakan cahayanya Allah, sehingga kita bisa hidup seperti ini. Itulah yang disebut dengan rahmat atau agama rahmatan lil alamin. Karena semua itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nama saya Rahmat ya. Zaman dulu saya diberikan nama karena ya ada kelebihan-kelebihan sendirilah menurut orang tua saya. Akhirnya saya dikumpulkan yang tokoh-tokoh yang ahli-ahli. Akhirnya saya diberi nama Rahmat. Ada jayanya itu saya sendiri yang tambah waktu sekolah. Rahmat saja nama saya aslinya, tapi udah kecantol Rahmat Jaya. Akhirnya kebanyakan orang Rahmat Jaya. Nah itu, kalau nama saya banyak ya. Ada yang panggil saya Reman. Kalau mau dikenal di kampung saya, kalau dia sebut Reman orang tahu saya. Nah, ada yang sebut saya Reman, ada yang sebut saya Domeng, ada yang sebut saya Joko, ada yang sebut saya Jaya, ada yang sebut saya ada yang sebut saya Pak Mat, ada yang sebut saya Rahmat. Nama saya hitung kalau nggak salah ada hampir 20 mungkin. Nah seperti itulah Allah. Yang bernama-nama ini adalah Allah. Yang berwujud-wujud ini adalah Allah. Saya sendiri loh sebagai ciptaan dalam artinya. Saya sendiri yang sebagai sifatnya Allah atau diri ini adalah sifatnya Allah. Bernama-nama apalagi Allah. Allah itu kaya dengan nama. Kalau kaya dengan wujud, maka yang bernama-nama di alam jagat raya ini adalah semua itu adalah namanya Allah. Yang berkalam-kalam yang ada di alam jagat raya ini adalah kalamnya Allah. Nah itu. Yang berwujud-wujud di alam jagat raya ini adalah wujudnya Allah. Nah itu. Semua ini adalah merupakan wujudnya Allah. Merupakan kalamnya Allah. Merupakan kebesarannya Allah. Merupakan kehendaknya Allah. Itulah yang disebut dengan karena Allah. Saya saja orang memberi saya nama yang panggil saya begini, begitu. Ada yang panggil saya koyos lagi. Kalau arti Lombok ngerti dia koyos itu. Namanya orang semaunya manggil orang. Senjeplak ilate katanya orang Jawa ya. Senjeplak ilate. Seenak udel dewe katanya. Makanya ya kalau memberi orang nama, panggil namanya orang itu yang baik kah sedikit. Jangan buat-buat nama sendiri. Tapi nama saya itu kepake semua. Ada yang kalau di daerah Tangun sana ya, nenek saya asli dari daerah Tangun ya. Malah di sana nama saya Keman lagi. Ada yang Keman, ada pokoknya nama saya terlalu banyak. Nah seperti itu juga Allah itu banyak namanya, apapun yang ada di alam jagat raya ini yang bernama-nama ini menjadi ahad di dalam Allah. Maka semua itu harus mampu dan bisa menjadi tauhid, menjadi satu ikatan di dalam tauhid, yaitu di dalam Allah. Apa yang ada di alam jagat raya ini. Maka seringkali mungkin kita dengar ya, yang mengatakan semua itu adalah wujudnya Allah. Di mana-mana mungkin kita sering dengar ya. Menjadi satu ikatan di dalam Allah, yaitu ahadiyah Allah. Menjadi ahad di dalam Allah. Itulah tauhid. La ilaha illallah. Tiada Allah kecuali Allah. Renungkan artinya di sini ya. Pahami maksud dan tujuannya. Tiada Allah kecuali Allah. Berarti semua itu adalah yang bernama-nama ini adalah Allah. Menjadi satu. Menjadi satu di dalam Allah. Begitu maksudnya. La ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah. Berarti yang ada ini hanya Allah sebenarnya. Menjadi satu di dalam Allah. Itulah tauhid. Begitu juga yang ada di dalam diri kita ini. Menjadi satu di dalam Allah. Yaitu roh, nyawa, hati, dan jasad. Menjadi berlapaskan Allah dari zat, sifat, asma, dan af'al. Menjadi satu di dalam Allah. Roh, nyawa, hati, dan jasad. Menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Maka dikatakan tadi, jangan salah paham ya. Yang bernama-nama ini adalah Allah, menjadi satu di dalam Allah. Yang berwujud-wujud ini adalah Allah, menjadi satu wujud itu di dalam Allah maksudnya.
Yang berupa-rupa ini adalah Allah, menjadi satu di dalam rupanya Allah, di dalam kenyataannya Allah. Begitu maksudnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Allah kecuali Allah. Tiada yang ada kecuali Allah. Semua itu Allah kalau dipikir ya. Renungkan baik-baik. Renungkan maksud dan tujuan dari kalimah ya. Karena kalimah-kalimah ini ya, ada yang kalimah harpul, ada yang kalimah metamor, sindiran, ada yang kalimah pokoknya pengecualian. Nah itu. Kuwata, kecuali. Kuwata Allah, kuwata ilah, kecuali Allah. Nah ini yang akan membingungkan kita. Sedangkan dari kata tiada Tuhan kecuali Allah ini saja membingungkan kita sebenarnya. Saya saja sudah lama baru saya bisa pahami. Sudah lama. Baru saya bisa tahu. Tapi ingat, pengetahuan itu adalah atas kehendak Allah, tidak lain. Hanya kehendak Allah. Hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak akan bisa kita mengetahui segala sesuatunya. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Itu yang disebut dengan karena Allah. Nah itu perhatikan itu. Yang penting intinya semua itu datanya dari Allah. Semua itu kembalinya kepada Allah. Semua itu disertai Allah. Maka hiduplah kita. Kalau tidak disertai Allah, tidak akan hidup kita. Tidak akan bisa bergerak kita. Kita ini loh sifat. Kamu itu adalah sifat kata Allah. Kalau sudah kamu sifat ya aku zat kata Allah. Aku zat kata Allah. Kamu sifat kata Allah. Berarti kita ini sifat. Sifat itu tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Semua itu adalah atas kehendak Allah atau karena Allah. Kalau begini rincinya saya ungkapkan nggak bisa paham ya sudah. Nggak ada yang bisa saya katakan lagi sudah. Begini rincinya saya uraikan. Kalau nggak paham ya kembali saja sudah ke syariat sudah. Bermula setengah mengenal diri, yaitu 3 perkara. Pertama, diketahui akan asal dirinya, seperti yang tersebut tadi itu ya, atau kemarin itu. Kedua, hendaklah dimatikan diri. Nah, hendaklah dimatikan diri. Kemarin di channel Anak Rantau channel 01 itu ada yang menolak saya, kita baru mulai pemula ya. Sudah bilang kita harus mematikan diri, seakan-akan dia yang mengajarkan saya. Sedangkan saya punya kitabnya kok. Sekalipun saya tidak pintar, sekalipun saya bodoh ya. Ada kitab yang saya pegang kok. Janganlah ajarkan kita. Ajarilah diri kita sendiri, begitu. Sama seperti orang menuang air ya. Saya ibaratkan saja ya. Seperti orang menuang air ya. Itu. Anggaplah saya sedang mengucurkan air. Perhatikan ya. Kelihatan enggak? Saya mengucurkan air. Begitu air saya kucurkan, dalam artinya saya curahkan ilmu. Saya menyurahkan ilmu kepada gelas ini atau kepada kita semua. Melalui Alkitabnya, sabda Rasulullah dan semua sabda Sayyidina Ali para sahabat. Ternyata lama-lama begitu saya kucurkan, tapi gelasnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Terbuang tidak ilmu. Terbuanglah, gelasnya tidak akan penuh. Tidak akan penuh gelas ini. Karena sebagian besar kita ini tong kosong nyaring bunyinya. Merasa diri sok berilmu, sok tahu. Jangan kita seperti itu. Ingatlah ilmu itu adalah milik Allah. Seperti kita menuang air ya. Seperti kita menuang air. Saya tuangkan air ke gelas, tapi gelasnya lebih meninggi, lebih naik. Bagaimana gelas itu mau penuh? Seperti itulah ibaratnya kita mencurahkan ilmu ini, tapi seakan-akan saya diajarkan, bukan saya tidak terima ya. Saya ini orang bodoh, perlu diajarkan. Saya orang bodoh, tapi saya pegang kitabnya. Berapa kitab yang saya pegang ini? Saya dapat kitab dari Banten, saya dapat kitab dari mana-mana kok. Saya itu orang melajah, menjajah daerah kemana-mana. Maka semboyan saya dari kecil, kalau belum saya injak seluruh Indonesia ini, saya belum mau bertempat tinggal di daerah saya. Semboyan saya dari kecil.
saya merantau kemana-mana ya, sampai Aceh, sampai Sumatera, sampai di Tanjung Balai saya lama, di Siantar, Pematang, Simpang Kawat, di mana-mana saya. Surabaya terminal ke terminal, zaman dulu saya jalan kaki dari kecil. Betul-betul beralaskan koran, bekas sisa orang makan itu yang saya makan. Bekas buangan jualan orang di pasar, tapi insya Allah selama itu tangan saya tidak pernah mau mencuri, insya Allah. Selalu saya jaga. Insya Allah selama itu, sekalipun saya sengsara di perjalanan hidup saya dari kecil sampai dewasa ini, insya Allah tidak mau saya gunakan tangan ini. Masih selalu saya jaga diri, sekalipun saya lepas dari orang tua dari kecil ya. Insya Allah mungkin Allah menjaga dirinya sendiri. Seperti itu. Dari sebelum saya tahu apa-apa, insya Allah mungkin sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menetapkan semua itu. Itu namanya menafikan nama Allah. Insya Allah, kalau dari kecilnya saya orangnya alim sekali. Pernah juga berutang nggak keruan, memang dalam artinya lengah juga. Sering juga tidak sholat, sering dulu. Masih mudanya, sering tidak sholat. Tapi insya Allah, dengan izin Allah, kalau Allah sudah berkehendak, kita akan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita akan menjauhi apa yang merupakan larangan-larangan Allah. Bukan dalam artinya kita mempelajari ilmu batin ini langsung kita bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak, bukan seperti itu. Langsung kita bebas melepaskan sembahyang. Tidak pernah saya temukan di dalam kitab perintah seperti itu. Yang penting ingat, Allah menyembah dirinya sendiri, bukan kita yang mampu dan bisa untuk menyembah Allah. Itu saja intinya. Tapi ingat di dalam sholat kita ya, kalau kita sholat, kita membaca Al-Fatihah ya. Begitu kata baca Bismillahirrahmanirrahim, hembuskan napas dulu 1 kali. Baru kita tarik napas, ingat kepada Allah, sebut Allah, kita hembuskan dengan ayat demi ayatnya. Ayat demi ayatnya kita hembuskan dengan kalimat itu. Kita tarik napas ke dalam, napas penyatuan kepada Allah, ingat Allah, sebut Allah di dalam batin. Hembuskan dengan kalimah-kalimah itu, dengan ayat-ayat itu, supaya menjadi napas Allah. Begitu, napas tanapas nupus napas, napas Allah, supaya menjadi napas Allah. Begitu. Maka yang ada dalam ucapan napas ini adalah Allah. Kalau kita menggunakan hu Allah ya, hu ke dalam, Allah keluar, ikuti napas. Itu ajaran tarekat sebenarnya, masih dalam tarekat. Kalau orang hakikat itu, kalau orang marifat itu, hanya Allah saja yang ada, tidak ada lain kecuali Allah, sudah. Yang ada di dalam dirinya itu hanya Allah. Maka kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam, semua itu adalah kalamnya Allah, kuasanya Allah, iradatnya Allah, kehendaknya Allah, hidupnya Allah, upayanya Allah, semua Allah. Hanya Allah saja yang ada di dalam dirinya orang-orang begini. Tapi bukan memakai hukum fi'li, menggunakan hukum kalbu, maka menjadilah kalbu mukminin. Hati orang yang mukmin, hati orang yang mukmin itu adalah hati orang yang tidak pernah luput dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam, setiap anggota tubuh kita ini kita jadikan ibadah. Anggota tubuh kita ini, apapun gerak-gerik, tingkah laku, perbuatan, ingat disertai Allah. Ingat karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan segala hal. Kembalikan semua kepada Allah. Karena datangnya dari Allah, kembalikan kepada Allah. La khawla wala yang ada pada diri ini. Kuwatailah kecuali Allah. Berarti semua itu adalah atas kehendak Allah. Seperti itu. Pertama, diketahui akan asal dirinya. Seperti yang tersebut dulu itu. Kedua, hendaklah dimatikan diri. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, antamuta qablal maut. Suruh matikan diri sebelum mati. Antamuta qablal maut. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Dalam artinya di sini kita harus tahu diri, mengenal diri, mengenal jati diri. Rasulullah menganjurkan ini. Ini seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Antamuta qablal maut. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Tiada diri kecuali Allah.
sering saya katakan di mana-mana ya, tiada diri kecuali Allah. Maka sering orang bilang saya itu orang gila, sering orang bilang saya orang stres, sering orang bilang saya itu orang tidak mampu membawa ilmunya. Maka saya jaga ya, kalau memang betul saya stres, memang betul saya gila, maka mana yang baiknya ambil ya, ambil hikmahnya. Kalau yang tidak baiknya atau keserimpet atau salah ngomong, salah bicara, namanya kalau orang sudah menganggap saya orang gila, mungkin ada pikiran-pikiran yang kurang baik, lupa dalam artinya, mungkin kalau pikunnya sudah mulai agak pelupa sedikit saya, memang itu. Maka kalau ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan, dan tolong juga kalau yang tidak berkenan di hati jangan diambil. Mana yang baiknya itu yang diambil, itu saja intinya ya. Intinya, artinya matikan dirimu dulu daripada mati. Nah, sebelum kita mati ini, kita harus matikan diri. Tiada diri sudah, mentiadakan diri ini. Quwata illah kecuali Allah, begitu. Maka setengah daripada matikan diri itu seperti dikatakannya, wala qadirun, wala alimun, wala hayun, wala muridun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakalimun. Artinya, tiada kuasa, tiada tahu, tiada hidup, tiada berkehendak, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata-kata, hanyalah yang kuasa Allah. Semua itu adalah kuasanya Allah. Semua itu adalah karena Allah. Semua itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kita ini adalah sifatnya Allah. Tidak bisa apa-apa sifat ini. Quwata illah kecuali Allah. Begitu saja. Yang berkehendak Allah, yang hidup itu Allah, yang hidup yang ada di dalam diri kita ini adalah hidupnya Allah. Hidup ini loh kita nggak tahu rupanya, nggak tahu bentuknya, nggak tahu besarnya. Siapa yang tahu rupanya hidup? Nggak tahu kan? Itu sudah yang mutlak dari Allah. Pelihat, siapa yang tahu rupanya pelihat? Nggak ada kan? Nah itu sudah yang mutlak pelihatnya Allah. Kuasa, siapa yang tahu rupanya kuasa? Kehendak, siapa yang tahu rupanya kehendak? Iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, siapa yang tahu rupanya? Tidak ada kan? Itu sudah yang mutlak Allah. Sifat ini tapi ada di dalam diri, bersatu pun tiada, bercerai pun tiada. Tiada berhimpun, tapi tiada bercerai dari segala maknanya. Begitu. Yang mendengar itu Allah, yang melihat itu Allah. Artinya tadi itu, yang berkata-kata itu Allah. Siapa yang tahu rupanya kata-kata? Tidak ada kan? Itu sudah yang mutlak Allah. Maka bedakan antara luar dan dalam. Yang dalam ini yang Allah, yang zahir ini yang sifat. Itulah Muhammad itu, itulah Nur Muhammad itu. Begitu, menjadi satu di dalam Nur Allah. Nah itu. Dan yang maujud itu Allah. Maka dikatakan wujud ini adalah wujud Allah. Yang berwujud-wujud di alam ini adalah wujudnya Allah. Kan sering saya katakan demikian. Berupa-rupa itu adalah rupanya Allah. Bernama-nama itu adalah namanya Allah. Seringkali saya katakan ya. Kalau nggak paham ya bagaimana ya. Maka telah fana. Nah ini. Maka telah fana atau lenyap sekalian diri itu. Di dalam dirinya, yaitu Allah. Nah, semua yang disebutkan tadi itu lenyap di dalam Allah. Hanya Allah sudah di dalam batin kita, begitu. Ucapan batin kita itu hanya Allah saja, sudah begitu. Tidak ada lain. Maka saya katakan ya, tidak tahu, saya lupa di channel Anak Rantau channel 01 kayaknya ada. Saya mengatakan demikian juga. Dari 99 ilmu Allah yang ke-100-nya mampu kalahkan 99. Dari 99 kitab, Allah yang mampu mengalahkan 99. Maka dia sudah yang paling ampuh sudah. Dia sudah yang paling bagus sudah. Maka inti di dalam 30 juz Al-Quran itu hanya Allah dan Muhammad. Yang lainnya itu hanya mengisahkan
cara hidupnya manusia, mengisahkan para nabinya, mengisahkan para malaikatnya, mengisahkan alamnya. Intinya di dalam 30 juz itu adalah cuma Allah dan Muhammad kok. Begitu juga di dalam alam ini. Semua alam ini intinya itu adalah hanya Allah dan Muhammad. Begitu juga di dalam diri ini. Hanya Allah dan Muhammad intinya. Terlalu kencang mungkin suara. Suara. Ketiga ya, kemudian daripada itu, hendaklah diketahui sir atau rahasia Allah di dalam wujudnya manusia. Karena jika tiada diketahui, niscaya tetaplah ia di dalam dosa. Kalau kita tidak mengetahui diri, tidak tahu diri, tidak tahu wujudnya Allah, niscaya kita tetap di dalam dosa. Itu. Bagi kita yang sudah paham diri ya, bagi kita yang sudah tahu diri, jangan niatkan diri berdosa. Sesungguhnya kita menjadi orang yang berdosa. Dosa itu adalah milik Allah. Jangan niatkan diri masuk neraka. Neraka itu adalah milik Allah. Jangan kepingin sama surga. Surga itu adalah milik Allah. Surganya Allah, nerakanya Allah, sudah dosanya Allah, pahalanya Allah, sudah. Tidak usah kita inginkan itu. Apa yang kita inginkan? Menyatu dekat kepada Allah. Itu. Setiap ucapan Allah. Ucapan lahir maupun ucapan batin. Tapi kalau bisa ucapan batin, ya itu yang mutlak kepada Allah. Maka barang siapa yang mengingat aku di dalam batinnya, kata Allah, sesungguhnya Allah mengingat kita di dalam zatnya. Sesungguhnya aku mengingatnya di dalam zatku, kata Allah. Maka kita banyak-banyak mengingat di dalam batin. Menyebut Allah di dalam batin. Bukan di zahir. Atau bukan hukum pe'li. Pe'li dan kauli itu hilangkan sudah. Tapi kalau kita masih hidup ini tidak bisa. Karena kita masih berbadan ya. Masih berjasad. Masih butuh makan, butuh minum. Tapi ingat semua itu adalah atas kehendak Allah. Bukan Allah yang makan, bukan Allah yang minum. Jangan sampai begitu, keliru lagi jadinya. Nanti saya lagi yang disalahkan. Bukan seperti itu. Cuma intinya kita bisa makan karena Allah. Kita bisa minum karena Allah. Kita bisa mendapatkan rezeki karena Allah. Kita bisa sholat karena Allah. Kita bisa sujud karena Allah, bisa ruku karena Allah, bisa sembahyang karena Allah, bisa berzikir karena Allah, bisa duduk seperti ini juga atas kehendak Allah. Karena Allah, kembalikanlah semua kepada Allah. Kalau kita tidak kembalikan semua itu kepada Allah, ngutang kita. Itulah yang akan dihisap di yaumul akhir nanti. Yang akan diadili oleh Allah. Kita harus bertanggungjawabkan. Kemana kita kembalikan? Datanya dari Allah, kembalikan sudah kepada Allah. Dari Allah untuk Allah dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala yang ada pada diri saya. Tidak daya kecuali Allah. Begitu saja. Nah, diketahui sirnya Allah di dalam wujudnya manusia. Karena jika tiada diketahuinya, niscaya tetaplah ia di dalam dosa. Maka kita selalu berdosa. Ya, demikianlah urian singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah dan berguna bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.